Tuhan. Shalom saudara-saudaraku. Saya lagi shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di tempat ini. Di bulan Agustus ini kita percaya bahwa suasana kemerdekaan baik di dunia maupun di hati kita boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Benar saudara? Haleluya. Saya ingin mendengar satu kata yang mungkin kita boleh katakan sekali-kali ya, merdeka gitu ya, dengan segenap hati. Satu kali aja dari lidah kita, oke? 1, 2, 3. Merdeka. Oh, kurang semangat saudara. Sekali lagi, 1, 2, 3. Merdeka. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Saya percaya kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan ini adalah berkat dari kemurahan Tuhan. Kita bersyukur buat segala kebaikannya. Biar pagi hari ini kita percaya bahwa dengan kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, kita mau hiasi dengan kebaikannya. Amin saudara-saudaraku. Puji nama Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat segala kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada
pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh, aku semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, sebab Kau Allah yang menghiasi kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, besar berkat kemurahan-Mu, besar kebaikan-Mu sepanjang hidup kami. Oh, sepanjang jalan-jalanku Kau baik Tuhan, Kau sangat baik, dan kami sangat bersyukur buat apa yang kami sudah terima. Baru rahmat-Mu setiap hari, tiada henti-hentinya Kau memberkati kami Bapa. Engkaulah harapanku. Aku ada karena kebaikan-Mu. Bersyukur, sungguh kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh, ku bersyukur. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu Tuhan. Oh, karena kasih setia-Mu, karena limpah rahmat-Mu. Oh, sangat baik, teramat baik. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur. Dengan segenap hati kami mau katakan kami bersyukur. Syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh kami bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur
mau beribadah, kami mau bersorak-sorai Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, yang percaya kita katakan amin. Haleluya, silakan bagi diri bersama saudara-saudara sambil kita pandang tetangga kita, teman kita kanan kiri. Haleluya, berikan senyum yang terbaik karena segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Asik, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, yang mau bersorak katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Yang sepakat dengan saya katakan sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Oh, Rogo Jambi. Haleluya. Haleluya. Lebih keras lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Asik. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa. Surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa. Berkuasa selama. Oh, 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 Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan
gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan. Oleh siapa Tuhan? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Oh, namamu berkuasa Tuhan, sudah bumi nyatakan. Haleluya. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa kekuatan di hidupku, takkan gentar langkah. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Haleluya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, sudah bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah. Sebab Dia yang layak, saudara. Silakan duduk kembali, Kita percaya bahwa pagi ini kita tidak dengan tangan yang hampa datang ke hadirat Tuhan. Amin, saudara. Kita mau bawa pujian kita, kita mau bawa persembahan kita hari ini yang terbaik bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Menyatakan
segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Dengan iman kita mau nyanyikan pujian ini. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari kita ucapkan dengan segenap hati. Segalanya yang ku miliki. Ini doa kami, karena semuanya adalah milik-Mu, daripada-Mu, Tuhan. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Hanya Kau pemiliknya, Tuhan. Oh, kami bawa persembahan kami yang terbaik. Sekali lagi, segalanya Tuhan, segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku
bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya. Mari kita naikkan ucapan syukur. Oh, terima kasih Tuhan, segalanya yang ku miliki, segalanya yang ku punya hanya darimu Tuhan. Ku bersembahkan yang terbaik, ku bawa yang terindah Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau satu-satunya yang layak. Terima kasih Tuhan. Oh ya bayar shikira baba kira baba ya rara shikira rara ya rara. Segalanya milikmu Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam setiap hari-hari. Haleluya. Syukur ya baba ya rara kira baba ya shikira rara. Haleluya. Sebab dengan tidak tangan yang hampa, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Persembahkan pujian kami, persembahkan syukur kami. Kami telah bersorak-sorai meninggikan Engkau sebab Kau satu-satunya yang layak kami tinggikan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan mata kami, telinga kami, pikiran kami semuanya. Sehingga kami boleh menjadi berkat oleh karena firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau juga memberkati hamba-Mu yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama oleh karena anugerah kasih karunia Tuhan. Kita dapat belajar bersama-sama kebenaran firman. Saudara, pagi ini saudaraku, kita dapat satu tema yang luar biasa dari gereja pusat kita, Gereja Bethel Indonesia Jakarta. Tema kita kali ini adalah seni bekerja sama. Kalau bisa ditampilkan temanya silakan. Nah, tema kita saudaraku kali ini dari pusat adalah tema yang luar biasa, yaitu seni bekerja sama. Ini sangat menarik saudaraku. Dari kalimatnya saja kita bisa melihat tema ini sangat bagus. Dalam kehidupan kekristenan, kehidupan gereja, kehidupan keluarga, kehidupan sosial, seni bekerja sama ini memang luar biasa. Saudara, kita mau belajar bersama tema ini. Seni bekerja sama, saudara. Kalau bicara tentang seni, saudara, seni memiliki arti yang sangat luar biasa. Saya mau katakan bukan itu saudaraku, maaf kata saudaraku, bukan seni itu kalau anak kecil pis itu, bukan saudaraku ya. Tapi seni ya yang memiliki arti yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Yaitu seni itu sendiri adalah karunia, saudaraku. Karunia daripada Tuhan yang berbentuk talenta. Itu seni, saudaraku. Seni adalah sebuah talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yang dikembangkan oleh manusia itu sendiri, dan itu bermanfaat bagi sesama manusia itu sendiri. Nah, sekali lagi saudaraku, seni memiliki arti bahwa seni itu adalah karunia daripada
Tuhan berbentuk talenta yang diberikan kepada manusia yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tidak semua orang, saudaraku, dapat karunia spesial ini, saudaraku. Mengapa demikian? Karena seni ini sudah dikatakan bahwa karunia daripada Tuhan dan tiap-tiap orang memiliki talenta yang berbeda-beda. Nah, berbicara tentang seni itu sendiri, saudaraku, seni itu kita dapatkan memiliki macam-macam jenis daripada seni itu sendiri. Ya, salah satu contoh, saudaraku, ada istilah seni lukis. Nah, seni lukis itu saya katakan tidak semua orang bisa memiliki karunia seni lukis. Bisa semua orang oret-oret, tapi tidak mempunyai nilai seni. Mengapa? Karena memang tiap orang diberikan talenta khusus seni lukis itu. Saya melihat, saudaraku, ada orang begitu luar biasa bisa melukis, saudaraku. Entah itu pemandangan alam, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Begitu baik, saudaraku, seni lukisnya itu sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Coba kalau saudara coba ikut-ikut melukis, nggak bisa, karena itu karunia daripada Tuhan yang diberikan kepada manusia khusus untuk dikembangkan dan bermanfaat untuk manusia itu sendiri, untuk kehidupan itu sendiri. Satu kali, saudaraku, saya juga melihat kalau itu bukan karunia, nggak mungkin, saudara. Orang mempunyai keterbatasan. Seperti apa, saudaraku? Dia pandai melukis, tapi dia tidak punya tangan. Lalu bagaimana mesti melukis? Kan saudara bisa kalah dengan orang yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap. Tapi saudara, luar biasanya saya melihat, maaf saudaraku, dia lukis dengan ini. Jepit kakinya, dia lukis. Hasilnya, saudaraku, mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Itu masih belum, saudaraku. Saya dapatkan juga di YouTube, ada seorang yang memiliki karunia lukis ini daripada Tuhan. Saya katakan, dia lukis, dia tulis sesuatu melebihi orang yang normal. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Lalu pakai apa, Pak? Melukisnya, saudara tahu, dia gigit itu puas. Dia lukis begitu rupa. Dan hasilnya saya melihat memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Oleh sebab itu kalau saya definisikan bahwa seni itu adalah karunia Tuhan yang berbentuk talenta diberikan setiap orang yang berbeda, memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan dikembangkan untuk sesama manusia itu sendiri. Itulah karunia seni itu. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang seni, luar biasa, saudara. Kita bicara tentang seni bekerja sama. Dalam kehidupan kita ada lagi bentuk seni. Ada seni tari. Macam-macam toh. Saudara bisa definisikan. Seni apa? Saya tahu, saudara tahu. Ada seni tari, saudaraku. Saudara lihat tiap minggu sore ada toh, ini pemudi kita yang nari-nari begitu, tamborin. No, itu tidak semua, saudaraku, karunia Tuhan. Coba, saya suruh ibu-ibu seperti itu. Nanti kan narinya seperti robot gitu. Seperti robot, betul nggak? Karena apa? Karunia talenta khusus bagi orang sendiri. Dari Tuhan yang dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Itu seni. Seni tari itu, apalagi saudaraku, ya ada seni bela diri. Ya jangan bela diri asumsinya sudah mesti berkelahi, tidak. Kalau saudara lihat di kesenian di Cina, saudaraku, dia pakai pedang, saudaraku, menari dengan pedang. Itu salah satu bentuk seni dari bela diri, saudaraku. Apalagi saudaraku, macam-macam. Ada seni suara. Nah saudara, seni suara. Nah, kita bisa lihat ini tiap minggu ada di tempat ini. Ya, tidak semua bisa nyanyi. Semua orang bisa nyanyi, saudaraku. Oh, bisa.
Tapi seni suara mempunyai nilai spesial. Tidak semua punya. Nah itu seni suara yang karunia berikan kepada seseorang untuk dikembangkan bermanfaat bagi orang banyak. Seni suara. Kalau di gereja, damai sejahteramu. Suaranya beda-beda. Kalau yang punya seni suara yang bagus, ya contoh aja. Ini tante di sini punya nilai suaranya luar biasa. Ini ada lagi siapa? Santi. Wah, kalau tarik suara, dahsyat gitu saudaraku. Tidak semua bisa. Saya bisa, tapi suaranya kan bisa berantakan nanti. Nah, kan begitu. Seni suara. Apalagi Pak Avandi yang lagi di sini tadi. Bro Avandi, suaranya. Maaf Pak, bro. Kalau bro mungkin pas-pasan sama saya, cuma lebihnya Bro Avandi ini, dia lebih jauh di atas saya. Itu yang dahsyat. Punya nilai seni suara yang dahsyat, dikembangkan saudara, bermanfaat bagi jemaat, bagi sesama, memuliakan nama Tuhan. Itu seni. Banyak macam saudaraku. Ada kalau saudara pergi ke Bali, pergi ke Jepara, ada seni pahat, seni ukir. Semua bermanfaat bagi manusia. Karena itu talenta dari yang Tuhan berikan bermanfaat bagi manusia. Apalagi saudaraku, saudara tiap hari makan di rumah, ada yang pintar masak bukan? Loh itu seni saudara. Jangan anggap remeh. Saudara anggap itu orang yang masak punya seni saudara. Saya bisa nguripi kompor, saudara bikin apa bisa, tapi rasanya saya nggak tahu. Tapi kalau sudah istri yang pinter masak saudara punya istri pinter masak, nah kasih garam, kasih gula, kasih ini, kasih itu, rasanya beda saudara, amin. Dan saya punya talenta, saya punya seni mencicipi, saya punya seni hanya makan rasanya enak ini, betul. Seni saudaraku. Belum lagi saudaraku, ibu-ibu ini masak-masak ini kan beli bahan-bahan ke pasar, kan belanja. Itu juga seni saudara. Seni itu. Saya katakan seni. Loh, seni seperti apa toh Kak? Belanja aja kok seni. Betul seni. Kalau enggak nawar enggak seni itu. Kalau enggak nawar enggak seni. Ya ada lah ibu-ibu begitu. Kalau enggak nawar enggak seni. Jadi semua itu ada seninya saudara. Dan seni itu sendiri karunia Tuhan. Gak semua orang bisa. Ya talenta daripada Tuhan dikembangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita bicara tentang seni bekerja sama. Ya, nah itu temanya seni bekerja sama. Kita sudah tahu tentang seni karunia dari Tuhan dikembangkan bagi sesama manusia sendiri. Berbicara tentang bekerja sama saudara, saya bisa melihat bahwa itu melibatkan banyak orang. Itu melibatkan banyak personil, banyak sifat, banyak karakter, banyak dari segi-segi sosial yang berbeda. Bekerja sama. Dan itu diperlukan saudaraku dalam kehidupan ini. Dan saya percaya seni bekerja sama ini sangat diperlukan dalam kehidupan kekristenan, khususnya di dalam ibadah gereja. Di dalam komsel, apalagi dalam keluarga. Seni bekerja sama ini sangat perlu. Karena ini alkitabiah dan tertulis di dalam firman Tuhan. Untuk kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Supaya kita bisa hidup memiliki seni bekerja sama dan kita mempunyai nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Luar biasa saudaraku. Seni bekerja sama kalau di gereja. Contoh, sudah ditentukan pagi ini jam 8 ibadahnya. Ada yang lewat 15 baru datang. Lewat 20 menit baru datang. Mungkin ada yang mau selesai baru datang. Apakah ini namanya kerjasama? Sebuah ibadah tidak akan terima berkat kalau tidak ada kerjasama yang baik saudaraku. Sehingga menurunkan hadirat turun. Kita bersama-sama bekerja sama bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga komsel saya melihat ada di situ seni kerjasama. Apa itu? Ada yang menghubungi, ada
ada yang jemput, ada yang persiapkan tempat, semuanya. Sehingga komsel itu dapat berjalan dengan baik. Karena apa? Ada seni bekerja sama, itu firman Tuhan. Amin. Dalam keluarga pun demikian, saudara. Ada bapak yang kerjanya ada spesial, ada ibu ada khusus kerjaannya, anak-anak bisa membantu dan lain sebagainya. Perlu seni kerjasama di dalam hidup ini, karena itu Alkitabiah dan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya, mengapa kekristenan sangat perlu belajar seni bekerja sama ini? Mengapa di dalam hidup kekristenan perlu belajar seni bekerja sama ini? Jawabannya adalah karena ada potensi perpecahan. Sekali lagi, karena masalahnya kalau kekristenan perlu belajar seni bekerja sama ini, karena potensi untuk terpecah belah itu ada. Potensi perpecahan itu ada. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 10 dulu. Ya, kita buka dulu 1 Korintus 1 ayat 10. Tertulis seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Amin. Nah, ini nasihat dari firman Tuhan di dalam jemaat di Korintus. Potensi-potensi perpecahan itu ada di dalam setiap komunitas. Sebab itu dikatakan jangan ada perpecahan di antara kamu. Jadi pertanyaannya, kalau mengapa kekristenan perlu seni bekerja sama? Karena potensi perpecahan itu memang ada. Dan itu harus diminimalisir dan ditutup kalau bisa dihilangkan. Dengan apa? Memiliki seni bekerja sama yang sangat tinggi. 1 Korintus 12 ayat 25 dikatakan seperti ini. 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Nah, di sini kita melihat perumpamaan daripada seni bekerja sama ini diumpamakan, dianatomikan dalam tubuh manusia. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Nah, ini tubuh kita, saudaraku. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda, nah ini berbeda. Ini namanya tangan, ini namanya kaki, ada mulut, ada hidung, ada mata, ada telinga. Ya, berbeda itu saling memperhatikan. Contoh. Ini ada pulpen di sini, saudara. Saya pengen tangan saya ambil ini, pulpen. Mau ambil ini, pulpen. Saya mau ambil, tapi kaki saya nggak mau ke situ, saya mau ke sini. Ini mau ngambil, tapi kaki mau ke sana. Mau ambil kaki mau ke sana, saudara. Mau ambil kaki mau ke sana. Ada kerjasama, saudara. Tidak akan terjadi hasil yang baik. Pulpen ini tidak bisa terambil karena tidak ada kerjasama yang baik antara anggota yang berbeda, saling tidak memperhatikan. Luar biasa. Tema kelihatannya sederhana, tapi memiliki arti yang dalam, seni bekerja sama. Saudaraku, anatomi tubuh manusia sudah mencerminkan sesuatu yang bekerja sama yang Tuhan sudah ciptakan. Ayat 1 Korintus 12 ayat 27-nya. Kita lihat. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita anggota tubuh Kristus. Kristus Yesus kepala. Saudara bisa jadi kaki, saudara bisa jadi tangan, saudara bisa jadi apa saja sebagai anggota tubuh Kristus. Namun perlu seni bekerja sama di dalam firman Tuhan sehingga berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita sudah mengerti bahwa seni bekerja sama ini Tuhan sudah tentukan dalam firman Tuhan seperti anatomi tubuh manusia yang memiliki seni bekerja sama. Baik tangan, baik kaki, baik mulut, baik mata, baik telinga pun kalau ini tidak sinkron, ada error sedikit saja, tidak bisa bekerja sama. Manusia itu, tubuh itu tidak bisa berjalan dengan normal. Oleh sebab itu perlu dalam kekristenan sesuai firman Tuhan
perlu seni bekerja sama sesuai kebenaran firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana seni bekerja sama ini dapat berjalan dengan baik dalam hidup kekristenan? Nah, kita mau cari tahu jawabannya, saudaraku. Yang pertama adalah supaya seni bekerja sama ini dapat berjalan dengan baik adalah tidak menganggap diri pandai. Tidak menganggap diri, tiap-tiap anggota tidak menganggap diri pandai, apalagi merasa lebih pandai. Kita lihat ayatnya, Roma 12 ayat 16. Roma 12 ayat 16 katakan seperti ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Nah ini kerjasama bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Lalu dilanjutkan, janganlah menganggap dirimu pandai. Loh gak bisa Pak, saya orang pandai kok. Kok saya dikatakan gak pandai? Betul saudaraku. Sekalipun saudara pandai, biarlah orang lain yang menilai. Itu lebih sip. Daripada saudara menganggap diri saudara pandai seperti firman Tuhan, itu artinya sok pandai, sok pintar. Ternyata tidak pandai. Oleh sebab itu yang baik adalah biar orang lain yang menilai. Adakah kita pandai atau tidak? Apalagi Tuhan yang menilai. Adakah kita pandai atau tidak? Itu baru objektif. Kalau sifatnya subjektif, itu sok pandai, sok pintar. Dan itu tidak Tuhan kehendaki. Mengapa saudaraku? Seperti Tuhan katakan, jangan menganggap dirimu pandai. Karena orang yang sok pandai, sok pintar itu biasanya menganggap diri orang lain itu rendah. Menganggap rendah orang lain. Kita bisa melihat kayak orang kalau melihat, kamu itu gak level sama saya. Bukan level saya itu kamu. Oh, kamu di bawah saya. Itu orang menganggap orang lain rendah. Ada lagi merasa paling benar, saudaraku. Itu ciri-ciri dari orang yang sok pandai. Apa? Merasa paling benar. Saya sering berdialog dengan orang-orang, saudaraku. Saya kalau berdialog itu sering, enak itu kan bisa dua arah yang ngomong. Saya ngomong, gitu ngomong, gantian ngomong. Kan enak ya toh? Ada, saya punya saudaraku, teman dialog itu. Kalau ngomong-ngomong kan itu gak benar-benar saya. Betul saudara, ini nyata. Dia cerita gini-gini, lalu saya bilang baru satu kecap dua kecap. Begini seperti, oh bukan gitu. Bukan gitu, dia cerita panjang sampai 5-10 menit. Baru saya tingkapi belum satu menit. Ya begini. Oh bukan gitu, selalu bukan gitu saudaraku. Saya selalu bukan gitu. Artinya saya gak benar, dia yang paling benar. Nah, tapi saya sudah tahu karakternya. Tapi saya senang, saya dengar aja. Ya, nah, saya ambil yang baik, saya serap. Yang enggak saya buang. Kan gitu toh. Tapi kalau ada orang dialog, bisa dua arah enak, wah nyaman saudaraku. Saya paling senang kalau dialog bisa nyambung gitu. Enak saudara. Enggak merasa paling benar, paling pintar. Dan ciri lain adalah pamer kepintaran. Oh ini punyaku, ini aku yang buat. Haus pujian, dipuji juga senang saudaraku. Dan yang paling penting ini, yang paling fatal, tidak suka dikritik. Kalau dikritik selalu, oh bukan gitu, yang benar gini. Kita kasih masukan, oh bukan gitu. Lagi gimana terusan ya gitu terus. Saudara, itulah kehidupan saudaraku. Tidak ada seni kerjasama, maunya dewek, maunya sendiri. Contoh saudaraku, orang-orang yang menganggap dirinya pandai saudaraku, kita bisa melihat dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu dalam Roma 11 ayat 25. Ini contoh yang tertulis dalam Alkitab, orang yang merasa sok pandai. Roma 11 ayat 25. Ditulis begini, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Nah ini ditulis dalam firman Tuhan,
Aku mau kamu mengetahui rahasia ini, saudara. Dikatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh, bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini contoh sebuah bangsa yang merasa sok pandai. Pada waktu itu bangsa Israel mau dibawa keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan oleh Musa, masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi apa kata bangsa Israel? Dia marah-marah kepada Musa. Merasa dia lebih pintar dari Musa. Padahal Musa adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk membimbing bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi bangsa Israel justru ngomeli Musa seperti teman saya dialog. Oh bukan gitu, oh bukan gitu. Ya orang itu betul. Saudara yang dikasih Tuhan, tertulis bangsa Israel ini sok pintar melebihi Musa. Mungkin juga bahkan dia merasa lebih daripada Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Kita lihat ayatnya yang Keluaran 14 ayat 11. Tulis begini, saudara. Ini perkataan dari bangsa Israel. Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa. Mereka ini adalah bangsa Israel. Berkata kepada Musa, apa katanya? Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau, hai Musa, membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka pengennya tinggal di Mesir jadi budak. Tapi waktu Musa bawa keluar justru mereka ngomel, merasa sok pinter daripada pemimpinnya, merasa sok pinter daripada Musa, bahkan mungkin Tuhannya. Bangsa Israel sehingga dia mesti putar-putar di padang gurun itu berpuluh-puluh tahun. Padahal mestinya ditempuh dengan waktu singkat. Saudara yang dikasih Tuhan, cerminan bangsa yang merasa sok pandai inilah seringkali tidak terima berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, namun saudaraku, firman Tuhan sudah merahasiakan, jangan menganggap diri pandai. Kita melihat satu sosok yang begitu luar biasa, yaitu sosok dari Paulus yang terdapat di dalam 1 Korintus 4 ayat 10. Ditulis begini, Paulus ini luar biasa. Pengakuan dari Paulus berkata, kami bodoh. Padahal dia pinter. Paulus itu adalah orang pinter. Dia dari Gamaliel dikatakan. Orang bangsa yang terpilih, dari bangsa terpilih. Dia bukan main-main. Kalau sekarang ini bisa doktor dia. Memiliki keilmuan dalam keagamaan sangat tinggi. Dia turunan orang Yahudi. Dari keturunan Gamaliel. Luar biasa, tapi apa yang dia katakan? Kami bodoh karena Kristus. Cerminan seorang yang tidak menganggap diri pandai, dia berkata, kami bodoh karena Kristus. Sekalipun dia pandai, dia tidak berkata dia pandai. Tapi dia katakan saya bodoh karena Kristus. Dan dia merendah dan dia mengangkat orang lain. Dia katakan tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Statement pengakuan dari Rasul Paulus. Dia memiliki karakter untuk seni bekerja sama ini. Dia tidak menganggap dirinya pandai. Itu yang pertama, saudara. Seni bekerja sama dalam hidup kekristenan, saudara. Yang kedua, bagaimana seni bekerja sama ini dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan kekristenan, dalam gereja, dalam keluarga. Yang kedua, jangan membalas kejahatan. Ayatnya Roma 12 ayat 17. Roma 12 ayat 17 dikata seperti ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua orang artinya banyak orang. Ini memiliki arti kerjasama. Jangan saudara membalas kejahatan. Artinya dalam sebuah komunitas. Seperti saya sudah katakan, punya banyak orang, banyak karakter, banyak sifat dan lain sebagainya yang bisa berpotensi menyakitkan kita. Saudara yang dikasih Tuhan,
Tapi apa katakan? Jangan balas. Tapi apa yang dilakukan? Itu dikatakan, lakukan apa yang baik. Ya saudaraku, itu ditulis itu. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Biar orang menjahati kita, menyakiti kita, jangan balas dikatakan. Tapi lakukan yang baik. Tugasmu adalah lakukan yang baik. Bagi semua orang. Bagi apa? Bagi komunitas banyak orang. Punya seni bekerja sama tersendiri saudaraku. Ya saudara, kita sekalipun ya ada orang berbuat jahat, jangan balas. Tapi yang tugas kita lakukan yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan saudaraku. Karena ajaran daripada Tuhan beda saudaraku. Ajaran daripada Tuhan Yesus tertulis di dalam Matius 5 ayatnya 38-39 seperti ini. Matius 5, 38, 39 berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah ini artinya, ya saling balas toh. Saling balas. Ini ajaran yang lain saudaraku, bukan ajaran kita. Tetapi kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini luar biasanya ajaran Yesus. Supaya seni bekerja sama ini dapat berjalan dengan baik dalam sebuah komunitas. Jangan balas kalau ada cuma satu orang yang menyakiti kita. Jangan balas, lakukan yang baik. Kalau balas-balasnya dikatakan yaitu gigi ganti gigi saudara. Tapi dikatakan melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau pipi kiri ditampar lagi, kanan lagi. Kalau mau tampar lagi, lari. Jangan kasih terus. Saudara punya hikmat. Tuhan ajarkan tidak kita jadi korban. Tuhan ajarkan seperti itu bukan berarti kita bodoh saudara. Artinya kiasan itu jangan balas. Jangan ditampar kiri kasih kanan ya. Ditampar lagi, kurang tambah kiri lagi ya jangan. Lari dong, lari. Artinya firman Tuhan mengajar, ojo balas ditampar pipimu, kamu tampar pipinya juga. Luar biasa firman Tuhan saudaraku. Sehingga apa saudaraku? Di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Agar tercipta seni bekerja sama dalam gereja, dalam komunitas, dalam keluarga itu dengan baik. Yang kedua adalah jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 21 coba. Roma 12 ayat 21 dikatakan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dengan lakukan yang baik. Ya. Gak usah balas. Kalau saudara balas-balasan orang sebanyak ini, kalau balas-balasan seni bekerja sama gak ada, ini tidak akan berjalan dengan baik oleh karena saling balas-balasan. Tapi lakukan yang baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang kau lakukan seolah-olah itu untuk Tuhan. Lakukan yang baik sehingga komunitas ibadah, kerjasama apapun, kegiatan gereja apapun dapat berjalan dengan baik karena komunitas ibadah gereja memiliki seni bekerja sama. Hal yang ketiga, lebih menarik saudara. Hal yang ketiga dari tema kita, bagaimana seni bekerja sama itu dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah tidak hidup dalam perseteruan. Arti perseteruan itu apa? Seteru, siwak. Ya, musuh-musuhan, gak nyopo, siwak seteru. Ya, saudara, ini tertulis dalam Roma 12 ayat 18. Ditulis begini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian. Damai, saudara. Artinya tidak berseteru dengan semua orang. Sekali lagi, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Haleluya, saudaraku. Mengapa?
Orang percaya tidak boleh berseteru. Dalam kehidupan gereja tidak boleh berseteru. Karena seni bekerja sama itu tidak akan terjadi kalau ada perseteruan. Mengapa tidak boleh berseteru? Roma 8 ayat 6 dan 7 menjawabnya, saudaraku. Roma 8 ayat 6 dan 7 berkata seperti ini. Karena keinginan daging adalah maut. Karena keinginan daging adalah maut. Roma 8 ayat 6-7 berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Selanjutnya, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Jadi kalau ada perseteruan dalam kehidupan kekristenan, itu berarti adalah keinginan daging. Kalau keinginan daging, ujung-ujungnya maut. Seperti ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Dan sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan di antara kita ada siwa-siwaan. Jangan di antara kita ada perseteruan, karena itu tidak diinginkan Tuhan. Karena tidak sesuai dengan konsep firman Tuhan, yaitu seni bekerja sama itu dapat terjadi. Tetapi biarlah saudara dan saya menjadi pewarta kebenaran, menjadi pembawa damai, saudaraku. Seperti yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Kalau saudara tidak ada perseteruan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebaliknya, kalau orang yang hidupnya berseteru, tidak membawa damai, mereka bukan anak Allah. Berarti mereka adalah anak-anak. Anak-anak bukan Allah. Ya, gitu aja. Kalau saya katakan setan kan nanti tersinggung. Adalah anak-anak yang bukan Allah. Ya, saudara, oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, biar saudara menjadi pewarta kebenaran itu membawa damai. Tidak ada perseteruan di antara kita. Itu terlihat dari seni bekerja sama, sehingga kegiatan gereja atau apapun dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang terakhir firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 103 ayat 1-3 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara bersama, ada seni bekerja sama dengan rukun. Artinya ada kerukunan. Dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya. Seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bisa katakan amin? Saudara, oleh sebab itu, milikilah seni bekerja sama dengan 3 konsep yang luar biasa sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah tidak menganggap diri pandai atau sok pandai. Jangan membalas kejahatan. Dan yang ketiga, tidak hidup dalam perseteruan. Silakan pemain musik. Dan saya percaya saudara, dengan memiliki seni bekerja sama dalam hidup kekristenan, maka berkat-berkat Tuhan itu akan tercurah. Seperti kata Mazmur, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Dalam sebuah komunitas, sebuah ibadah, kita mengundang hadirat Tuhan. Berkat Tuhan tercurah untuk umatnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup rukun bersama karena kita ada seni bekerja sama dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam komunitas. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya undang bangkit berdiri, nyanyikan satu pujian. Hari ini ku rasa bahagia. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang
di antara kita. Kita bergandeng tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kita bahagia, hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng tangan, bergandengan tangan, dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu. Kami di bawah sebuah konsep yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena kami merasa bahwa kami adalah anggota tubuh Kristus. Kami Tuhan kehendaki sesuai firman Tuhan. Kami dapat bekerja sama, memiliki seni bekerja sama dalam dunia ini. Dalam kehidupan gerejawi, dalam kehidupan ibadah, komsel dan rumah tangga. Kami percaya kalau kami memiliki seni sesuai firman-Mu Tuhan, maka berkat Tuhan itu turun atas kami. Nama Tuhan Yesus kami permuliakan. Segala puji, hormat, kemuliaan dan kuasa kami kembalikan kepada Yesus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin.